Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada room Zoom meeting yang dimana kita akan memulai acara diskusi pada presentasi terkait pada implementasi pembelajaran aktif di sekolah dasar. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, saya bernama Silti Ayu Rahmasari dengan NPM 195060125. Yang kedua yaitu ada Alivia Putri Haryati dengan NPM 195060129. Yang ketiga yaitu ada Nur Hamidah dengan NPM 195060143. Yang keempat yaitu ada Dea Laila dengan NPM 195060150. Yang kelima yaitu ada Mega Sylvia Devi dengan NPM 195060156. Selanjutnya ada Syifa Nur Asia dengan NPM 195060157 dan yang terakhir ada Gracia Mentari dengan NPM 195060162. Adapun pada susunan acara diskusi kita pada kali ini yaitu perkenalan dari pemateri, yang kedua yaitu pemaparan materi, dan yang terakhir ada diskusi dan kesimpulan. Baik, untuk hari ini kita akan memulai pada penayangan video implementasi pembelajaran aktif di kelas 3 SD Gambir SD 042 Gambir, Kota Bandung. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana sih? Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba Ibu mau mereview pembelajaran yang kemarin. Kalian
Ibu itu Bu kelas 5 Bu.
Nah, itu adalah video dari pembelajaran yang telah kami lakukan di SD Gambir, Kota Bandung. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai pemateri satu yang akan menjelaskan kembali apa itu maksud dari pembelajaran aktif yang sudah kami lakukan. Nah, pembelajaran aktif ini atau disebut juga sebagai active learning merupakan dalam arti kata pembelajaran aktif yang dimana pembelajaran tersebut meminta siswa untuk dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran yang dimana proses pembelajaran tersebut terdapat pembelajaran berpikir atau thinking, yang kedua yaitu pembelajaran berdiskusi atau discussing, yang ketiga yaitu pembelajaran menyelidiki atau investing, dan yang terakhir ada pembelajaran mencipta atau creating. Nah, di dalam proses pembelajaran aktif ini, yang dimana siswa lebih suka untuk diberikan tanggung jawab agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara interaktif bersama dengan temannya. Nah, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang dimana pada implementasinya siswa lebih aktif untuk menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan, dan siswa juga lebih aktif untuk berdiskusi bersama dengan teman sekelompoknya. Nah, hal tersebut merupakan suatu cara agar dapat menggunakan pembelajaran aktif ini yang dimana berpusat pada tujuan dan proses pembelajaran siswa secara student center. Nah, di dalam proses pembelajaran aktif ini juga yang dimana siswa terlibat penuh dalam proses pembelajaran, misalnya dia akan menanyakan hal-hal yang tidak diketahuinya. Yang kedua yaitu dia akan menjawab dan merespon apa yang dipertanyakan oleh gurunya, dan yang terakhir dia akan melakukan suatu stimulus untuk proses pembelajaran yang lebih aktif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kemudian di sini juga ada sintak dari penerapan pembelajaran aktif di sekolah dasar. Nah, terlihat pada implementasi video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama, saya sudah menggunakan sintak penerapan pembelajaran aktif di sekolah dasar ini, yang dimana pada fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Nah, di dalam fase ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan dapat memotivasi siswa. Nah, tujuan belajar yang disampaikan adalah untuk memahami misalnya sel darah pada sistem peredaran darah misalnya. Nah, yang kedua yaitu menyajikan informasi. Nah, dengan fase tersebut, guru harus menyampaikan secara umum misalnya tentang peredaran darah kepada siswa. Maka siswa
akan menjawab apa yang telah dijelaskan oleh guru atau mengulang kembali apa yang materi yang sudah dipaparkan oleh guru tersebut. Dan yang ketiga, di sini ada fase 3 yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam proses pembelajaran aktif ini, fase yang dimana guru akan misalnya membagikan kartu yang berisikan tentang sel darah. Nah, itu merupakan suatu media pembelajaran. Nah, yang dimana siswa dapat menentukan kelompoknya sesuai dengan kartu pembelajaran yang sudah diberikan oleh gurunya. Fase yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, di dalam fase ini, guru harus membimbing kelompok-kelompok belajar siswa pada saat mereka mengerjakan tugas yang akan mereka lakukan bersama dengan teman sekelompoknya. Nah, yang dimana tidak terlepas dari adanya proses bimbingan dan juga pengawasan dari guru yang akan menjelaskan siswa yang akan menjelaskan pada materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, di sini ada fase kelima yaitu evaluasi. Nah, di dalam fase evaluasi ini, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, setelah itu, guru mengevaluasi hasil dari belajar misalnya pada materi tadi peredaran darah misalnya. Nah, yang telah dipelajari. Kemudian, guru akan memberikan soal dan menjelaskan secara rinci pada aturan pembelajaran yang harus mereka lakukan. Kemudian, siswa akan melakukan proses penyimpulan berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan oleh gurunya. Dan yang terakhir, fase memberikan penghargaan. Nah, di dalam fase ini, guru akan memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang terbaik sesuai dengan kriteria guru. Nah, di dalam kelompok yang terbaik ini, misalnya tadi saya sudah melakukan pengecekan skor atau poin. Nah, kelompok mana yang memiliki skor terbanyak, maka mereka akan digolongkan kepada kelompok yang terbaik. Maka dari itu, kriteria guru tersebut memiliki penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi anak di kelas tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, di sini ada pemateri Nur Hamidah yang akan dijelaskan oleh Nur Hamidah. Saya persilahkan. Mungkin Nur Hamidah sedang terkendala oleh koneksi. Nah, untuk mempercepat waktu presentasi ini, di sini saya akan menjelaskan pada karakteristik pembelajaran aktif di sekolah dasar. Yang pertama yaitu adanya active learning yang tidak berfokus pada pengutaraan informasi oleh guru, akan tetapi pada aktivitas pembelajaran yang dapat mengedepankan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan sebuah konsep dan masalah. Nah, pada pembelajaran aktif ini juga, yang dimana guru akan mengutarakan informasi apa yang akan dijelaskan kepada siswa. Lalu siswa itu sendiri yang akan mengolah dan juga melakukan proses pembelajaran yang aktif agar siswa memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, analitis, membuat suatu konsep dan juga dapat memecahkan permasalahannya bersama dengan teman sekelompoknya. Yang kedua, yaitu siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengerjakan tugas dan materi pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya lakukan bahwasannya siswa memang melakukan proses pembelajaran tersebut secara aktif. Misalnya menjawab pertanyaan dari guru, mereka akan mengutarakan apa yang mereka tahu dan mereka akan bertanya kepada guru tentang hal-hal apa yang belum mereka pelajari. Nah, yang ketiga yaitu berfokus pada pendalaman sebuah nilai dan sikap yang berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, yang dimana pada proses penilaian dan sikap ini berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang dibelajarkan pada hari itu. Nah, fokusnya di sini adalah nilai dari sikap keseharian siswa dalam perilaku bersama dengan guru ataupun temannya. Yang keempat yaitu siswa diharuskan untuk berpikir kritis, analisis, dan bisa melakukan refleksi. Ini bertujuan agar siswa dapat melakukan transformasi diri secara mandiri. Nah, di dalam proses pembelajaran interaktif ini, siswa mampu mengedepankan sikap berpikir kritis analitis. Nah, mengapa demikian? Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat melakukan
transformasi diri agar mereka dapat mengolah suatu informasi secara mandiri dan dapat mendiskusikannya kepada teman ataupun gurunya. Nah, di dalam proses pembelajaran berpikir ini, siswa tidak luput dari adanya proses interaksi antara guru maupun siswa. Nah, di dalam proses pembelajaran ini juga, kemampuan dalam berpikir analitis dan juga berpikir kritis ini sangat dikedepankan oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya feedback dari siswa yang dapat dilakukan lebih efektif dan efisien pada saat aktivitas pembelajaran. Nah, siswa dapat dilakukan feedback ini merupakan proses reaksi dari adanya interaksi antara guru dan siswa. Nah, feedback ini juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena hubungan antara interaksi dengan siswa ataupun guru dengan siswa. Nah, dalam feedback ini juga merupakan suatu konsep pembelajaran aktif yang dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kemampuan dasar siswa dalam berpikir. Misalnya di setiap kelompok itu siswa tidak mengetahui hal-hal apa yang dapat dipecahkan, maka guru akan mengukur kemampuan siswa. Nah, feedbacknya di sini guru akan mengajarkan kepada siswa dan siswa akan mencari tahu apa yang belum mereka ketahui. Selanjutnya, di sini ada prinsip pembelajaran aktif yang akan dijelaskan oleh Gracia Mentari. Saya persilakan kepada Gracia Mentari untuk memaparkan materinya. Oh, yang akan dijelaskan oleh Mega. Mohon maaf, saya persilakan kepada Mega. Baik, terima kasih kepada Silti. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran aktif. Yang pertama di sini ada stimulus belajar. Stimulus belajar adalah ini yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Lanjut, yang kedua ada perhatian dan motivasi. Di sini kita harus memperhatikan dan memberi motivasi. Dan yang ketiga ada respon yang dipelajari. Kita harus memberikan respon kepada anak. Dan yang keempat ada penguatan. Penguatan kepada siswa bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Dan yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera. Baik, saya kembalikan lagi kepada Silti. Baik, terima kasih kepada Mega yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini ada kelebihan pembelajaran aktif yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran aktif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan peserta didik, diantaranya keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan ingatan peserta didik pada konsep yang dipelajari. Yang keempat, meningkatkan rasa memiliki proses pembelajaran. Yang kelima, mengurangi ceramah dan nasihat dari guru. Yang keenam, meningkatkan gairah belajar di kelas. Dan yang ketujuh, melibatkan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sipa. Kepada Sipa, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kekurangan pembelajaran aktif yang akan dijelaskan oleh Gracia Mentari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran aktif. Yang
pertama ada tidak bisa menyelesaikan silabus. Yang kedua, tidak bisa mengontrol kelas. Yang ketiga, peserta didik tidak melakukan apa yang diinginkan guru. Yang keempat, peserta didik banyak yang tidak menyukai. Yang kelima, peserta didik susah diajak bekerja dalam tim. Yang keenam, peserta didik terkesan ikut-ikutan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan hasil implementasi pembelajaran aktif siswa kelas 3 di SDN 042 Gambir, Kota Bandung. Meskipun sama proses pembelajaran terhambat oleh ketidaksediaan fasilitas proyektor pada setiap kelas yang belum memadai, hasil proses pembelajaran diberlakukan secara manual dengan cara menempatkan laptop di tengah-tengah meja para siswa. Lalu dalam proses pembelajaran siswa memiliki antusias dan semangat belajar yang sangat tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran, dan terkadang dalam proses pembelajaran tersebut siswa kurang dapat dikondusifkan. Hal tersebut terkait dengan adanya dorongan dari pihak luar yang membuat siswa telah terbentuk sifat dan watak yang seringkali menjengkelkan di kelas. Akan tetapi dapat kami atasi dengan cara mengajak siswa untuk bercerita dan mengkomunikasikan segala permasalahan bersama dengan guru. Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran aktif yang berpusat pada keaktifan siswa untuk menjawab dan memaparkan hasil penjelasan yang telah dipaparkan oleh gurunya, sehingga siswa merasa senang dan memiliki ambisi yang kuat untuk mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Gracia Mentari yang sudah memaparkan materinya. Baik, itu adalah hasil dari kesimpulan implementasi pembelajaran aktif di SD 042 Gambir, Kota Bandung. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Jika ada yang mau bertanya, raise hand terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, di sini kami akan menampilkan RPP yang sudah kami buat. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, adanya identitas sekolah. Jadi dituliskan satuan pendidikan, kelas atau semesternya, subtema, tema, maksud saya subtema, lalu muatan terpadunya, yaitu mata pelajaran dan materinya, kemudian pembelajaran keberapa, dan alokasi waktunya. Lalu yang kedua yaitu menuliskan kompetensi inti. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, kompetensi dasar ini dimuat pada C1, C2 sesuai dengan taksonomi Bloom. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi pada poin keempat, yaitu berdasarkan pada psikomotorik. Misalnya di sini kami menuliskan melakukan inferensi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah, contohnya C2. Untuk yang poin keempat yaitu menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah menjadi psikomotorik ketiga, dan seterusnya hingga materi sesuai dengan materi pembelajarannya. Nah, di sini
tujuan pembelajarannya, yaitu berpacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK-nya. Lalu dituliskan lagi, kemudian tambahkan media pembelajaran yang diberlakukan kepada siswa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pencapaian pembelajarannya. Nah, selanjutnya di sini ada materi pembelajarannya juga, dituliskan menggunakan materi reguler, materi remedialnya apa, dan materi pengayaannya. Dan ini disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada siswa sesuai dengan buku tema. Dan juga sesuai dengan kurikulum yang dibelajarkan kepada siswa. Misalnya kurikulum 2013 seperti apa dan kurikulum Merdeka juga seperti apa. Misalnya di sini ada pembelajaran PKN, salah satu contohnya. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Lalu di sini ada menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara di masyarakat, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, tuliskan juga pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Misalnya di sini pendekatannya student center atau siswa aktif. Modelnya itu active learning dan demonstrasi, strateginya active learning, dan metodenya simulasi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian juga tuliskan media pembelajaran yang dibelajarkan kepada siswa. Misalnya di sini menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, gambar-gambar, atau e-book. Nah, selanjutnya jangan lupa juga menuliskan sumber pelajar seperti halnya menuliskan daftar pustaka. Nah, kemudian tuliskan karakter siswa yang akan diharapkan pada tujuan pembelajaran tersebut. Di sini religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, selanjutnya di sini tuliskan langkah-langkah pembelajarannya. Misalnya 5 kali 35 menit. Nah, di sini ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 20 menit. Dan tuliskan deskripsi kegiatan pada pendahuluannya. Kemudian pada kegiatan inti juga tuliskan pada fase-fase atau tahapan proses pembelajaran sesuai dengan pendekatan, strategi, model yang akan dibelajarkan kepada siswa. Misalnya di sini tadi saya menggunakan model pembelajaran aktif, maka sampaikan tahapan-tahapan dan langkah-langkah dari model pembelajaran aktif tersebut. Dan juga jangan lupa juga untuk tahapan langkah-langkahnya tersebut menggunakan kompetensi 4C, yaitu komunikatif, kolaboratif, dan kreatif, dan inovasi. Selanjutnya setelah itu menggunakan tahapan-tahapan hingga akhir pada proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan penutupnya juga misalnya dialokasikan 20 menit dan tuliskan juga hal-hal apa saja yang dilakukan pada kegiatan penutup yang dimana dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran ini tidak luput juga pada adanya hubungan interaksi antara siswa dan guru. Akan tetapi siswa lebih didominankan untuk menggunakan proses pembelajaran yang lebih aktif dan guru hanya monitoring atau membimbing siswa yang tidak mengetahui hal apa saja yang tidak diketahui oleh siswa itu sendiri. Lalu pada penilaian atau asesmen juga dituliskan kisi-kisi soalnya. Misalnya tadi kami menggunakan kompetensi dasar, misalnya menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, lalu tuliskan juga indikator pencapaian kompetensinya itu apa, sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah tadi kita tuliskan di awal. Lalu tuliskan juga level kognitifnya berapa dan indikator soalnya seperti apa, nomor soalnya dan bentuk soalnya apakah esai, pilihan ganda, atau benar salah. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada teknik assessment. Nah, yang pertama yaitu penilaian sikap. Misalnya menggunakan lembar jurnal hasil observasi sikap secara spiritual. Terus di sini ada lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Nah, lalu dituliskan juga ada kolom tabel nama siswanya, ketaatan ibadah misalnya, perilaku bersyukur, kebiasaan berdoa, toleransi. Pada lembar observasi sikap sosial ada nama siswa, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Contohnya seperti itu.
Lalu yang kedua, jangan lupa juga tuliskan untuk penilaian pengetahuan. Misalnya di sini menuliskan 5 kewajiban dan hak sebagai warga negara yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, menuliskan satu masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan 5 cara menyelesaikannya. Dan yang terakhir, menyebutkan 5 ciri-ciri jajanan yang sehat. Seperti itu, pada penilaian pengetahuan. Lalu yang ketiga, pada penilaian keterampilan, yaitu menggunakan kolom-kolom penghasil pengamatan peserta didik. Misalnya di sini ada nama, kriteria ke-1 belum terlihat atau sudah terlihat, kriteria yang kedua dan sampai ketiga. Lalu jangan lupa tuliskan keterangan penilaiannya itu seperti apa, lalu ketuntasan kriterianya apakah misalnya jika diberikan poin 3 diberikan predikat A, jika diberikan ketuntasan belajar poin 2 maka diberikan predikat B, dan poin 1 diberikan predikat C, seperti itu. Lalu di sini tuliskan predikat A itu seperti apa, nilai perolehannya misalnya dari rentang 80 hingga 100 untuk predikat A. Untuk nilai yang diperoleh dari 55 sampai 79 yaitu predikat B, dan C dari 25 sampai 54, dan yang terakhir predikat D dari 1 sampai dengan 24. Lalu tuliskan juga penilaian hasil dari skor, nilai total siswa dibagi nilai total maksimal dikali 10 sama dengan nilai akhir. Misalnya siswa mendapatkan 3 ditambah 2 per 12 ditambah 1 sama dengan 6 per 12 dikali 10 sama dengan hasilnya 5, misalnya seperti itu. Lalu di sini tuliskan juga rubrik penilaian. Misalnya di sini ada rubrik penilaian menulis hasil diskusi, tuliskan kolom tabelnya, ada kriterianya, atau di sini ada baik sekali diberikan poin 4, baik saja diberikan poin 3, cukup diberikan poin 2, dan perlu bimbingan diberikan poin 1. Seperti itu, dan sampai rubrik penilaian kegiatan yang ada di buku tema siswa, tematik siswa. Masih sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk kunci jawabannya terlampir dalam instrumen penilaian. Nah, itu disesuaikan dengan bentuk soal dari soal yang akan dibelajarkan kepada siswa. Misalnya, di sini kami menggunakan soal esai. Maka dalam satu soal itu diberikan skor 25 poin jika soal tersebut dianggap benar jawabannya. Lalu, di sini ada pembelajaran remedial. Nah, di dalam pembelajaran remedial ini, siswa menggunakan misalnya mengamati kembali teks misalnya dari buku tematik Siti Demam yang dimana tersedia jika mampu atau dibacakan dalam menemukan informasi dari teks yang sudah disediakan oleh gurunya. Yang kedua yaitu peserta didik misalnya dibimbing dan dituntut untuk menemukan kewajiban dan hak pada teks bacaan Siti Demam yang ada di buku tematiknya. Yang ketiga yaitu peserta didik misalnya mengulang kembali kalimat-kalimat yang terdapat pada teks bacaan Siti Demam yang terdapat pada buku tematik sehingga dapat menunjukkan masalah serta cara untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengulang kembali ciri-ciri apa saja yang ada pada jajanan sehat dan bergizi. Dan itu semua merupakan contoh pembelajaran remedial yang akan dibelajarkan kepada siswa. Lalu selanjutnya, di sini ada pembelajaran pengayaan. Nah, tadi ada pembelajaran remedial untuk siswa yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Maka akan dibelajarkan pembelajaran remedial oleh gurunya. Namun jika siswanya sudah mampu menyelesaikan pembelajaran dari hasil pengayaan tersebut, nah maka dibelajarkan pembelajaran pengayaan yang dimana peserta didik mampu menjelaskan terkait pada apa yang telah ia ketahui mengenai teks bacaan tentang Siti Demam yang ada di buku tematik dan menjelaskan pada isi teks kepada guru atau teman-temannya. Dan sampai akhir apa saja yang akan dibelajarkan kepada siswa pada pembelajaran pengayaan ini. Kemudian untuk refleksi. Nah, di sini berkaitan dengan perasaan yang dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung dan temuan-temuan apa yang sudah diketahui oleh siswa selama proses pembelajaran itu, lalu hal-hal apa saja yang belum diketahui oleh siswa atau belum dipahami, lalu hal-hal apa saja yang paling disukai oleh siswa dan harapan apa
yang diharapkan oleh siswa dalam proses pembelajaran berikutnya. Kemudian tuliskan juga refleksi guru. Lalu di sini ada mengetahui kepala sekolah, lalu lalu tempat, tanggal, bulan dan tahun, kemudian tanda tangan gurunya. Mungkin seperti itu pada penulisan rancangan pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran aktif yang sudah kami belajarkan. Mungkin seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum ditutup, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kita hari ini. Jadi, di dalam proses pembelajaran aktif yang diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, maka pembelajaran aktif tersebut merupakan proses pembelajaran yang dimana guru meminta siswa untuk terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran, yang dimana siswa akan berpikir, berdiskusi, menyelidiki, dan mengungkapkan apa yang ia rasakan. Nah, pada proses sintak dalam pembelajaran aktif tersebut atau langkah-langkahnya, yang pertama yaitu fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, fase menyajikan informasi. Fase yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam bentuk kelompok-kelompok. Fase yang keempat, membimbing kelompok, belajar dan bekerja. Yang fase yang kelima, mengevaluasi proses pembelajaran. Fase yang keenam, memberikan penghargaan kepada setiap kelompoknya. Lalu pada prinsip pembelajaran aktif juga, yang pertama yaitu memberikan stimulus belajar, yang kedua yaitu perhatian dan motivasi kepada siswa, yang ketiga yaitu respon yang dipelajari, yang keempat yaitu penguatan, dan yang kelima yaitu asosiasi. Kemudian dari hasil kesimpulan implementasinya juga terdapat ada kekurangan maupun kelebihannya. Akan tetapi, meskipun dalam proses pembelajaran kami terhambat adanya kesediaan fasilitas proyektor yang kurang memadai pada setiap kelasnya, alhasil dalam proses pembelajaran juga kami masih memperlakukannya secara manual, yaitu dengan cara menempatkan laptop di tengah-tengah para siswa. Nah, namun dengan demikian proses pembelajaran tetap dilakukan secara aktif, yang dimana siswa masih memiliki rasa antusias dan semangat belajar yang tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran, dan di mana siswa tersebut dapat membuat proses pembelajaran itu secara aktif di kelas. Nah, hal tersebut juga mendorong adanya dari pihak luar, yang dimana membuat siswa terbentuknya suatu watak dan karakter, yang dimana siswa dapat mengajak siswa untuk dapat bercerita dan mengkomunikasikannya dengan teman sebayanya dalam setiap kelompoknya. Sehingga dalam proses pemecahan masalah dapat dilakukan secara bersama-sama bersama dengan teman sekelompoknya. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung juga, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran aktif, yang dimana dalam keaktifannya, siswa dapat menjawab, memaparkan hasil penjelasan yang telah disampaikan oleh gurunya, bertanya, lalu siswa sendiri merasa senang dan memiliki ambisi yang kuat untuk dapat mengikuti proses pembelajaran tersebut secara aktif dan berinteraktif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi screenshot dulu ya. Silakan kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk di screenshot dulu sebagai bukti kehadiran.